Ini merupakan hukuman dua tarikan sapi. Sesuai namanya, kaki seseorang diikat pada dua ekor sapi, lalu dipaksa berlari ke arah berlawanan. Tak ada yang bisa selamat dari hukuman ini. Namun pemuda ini adalah pengecualian. Ia hanya mengerahkan sedikit tenaga, dan kedua sapi itu justru kelelahan hingga ambruk di tempat, hingga mulutnya berbusa. Melihat hal itu, para petugas semakin marah dan memerintahkan agar ia dihukum dengan dibakar. Pemuda itu sama sekali tidak melawan. Ia menerima hukuman itu dengan tenang, membiarkan api melahap seluruh tubuhnya. Meski api itu membakar dan melahap dirinya bahkan hingga kayu bakar habis, tapi tetap tak mampu membunuhnya. Orang-orang mulai gelisah dan ketakutan. Bagaimana bisa dia masih hidup dengan hukuman yang begitu berat? Bahkan setelah ditebas berkali-kali justru pedangnya yang patah. Namun seorang gadis di sampingnya melihat kebenaran di balik semua itu. Pemuda itu bernama Gabimaru si Hampa. Sejak kecil ia yatim piatu, dan pembunuh orang tuanya tak lain adalah kepala desa yang justru membesarkannya. Anehnya, ia tidak pernah berniat balas dendam. Ia malah menjadi alat pembunuh milik kepala desa, bahkan menjadi ninja terkuat di desa Iwagakure. Sebagai hadiah, kepala desa menikahkannya dengan putrinya. Awalnya, Gabimaru percaya bahwa wanita hanya akan menghambat kecepatan pedangnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Gabimaru jatuh cinta dan berniat berhenti bertarung untuk pensiun. Namun dalam misi terakhirnya, ia dikhianati oleh rekan-rekannya. Sebenarnya, ia sudah tahu hasil akhirnya akan seperti ini. Ia pun memilih untuk tidak melawan, karena kemanapun ia pergi, ia akan tetap diburu oleh para ninja desa. Namun, apakah ia benar-benar menyerah? Gadis yang menyadari hal ini segera memerintahkan agar ia dibawa ke hadapannya. Meski tak tahu apa yang akan terjadi, Gabimaru tetap menunjukkan ekspresi putus asa, seolah sudah tak peduli hidup atau mati. Kemudian para petugas meneriakkan nama si gadis. Ternyata dia adalah keluarga Yamada, klan Algojo profesional yang telah diwariskan turun-temurun. Tak peduli sekuat apapun seorang tahanan, mereka mampu menebas kepala dalam satu ayunan. Hanya dengan saling berpandangan, bayangan kematian langsung terlintas di benak Gabimaru. Secara naluriah, ia melepaskan diri dari belenggu. Namun dalam sekejap, Algojo itu sudah berada di belakangnya. Di saat genting itu, Gabimaru berhasil menghindar. Algojo tersebut pun bertanya, "Bukankah kau ingin mati? Lalu kenapa kau malah menghindar?" Gabimaru sendiri kebingungan. Namun saat pedang kembali mengarah padanya, tubuhnya tetap bereaksi untuk menghindar. Sebagai Algojo berpengalaman, ia telah melihat banyak orang menghadapi kematian. Saat pedang mendekati leher mereka, sifat asli seseorang akan terlihat. Dan orang seperti Gabimaru, yang mengaku tak punya keterikatan pada dunia, bukanlah hal baru baginya. Meski terlihat pasrah, namun sebenarnya Gabimaru menyembunyikan satu hal penting, yakni sang istri. Alasan sebenarnya ia ingin pensiun adalah karena ia telah jatuh cinta pada gadis itu. Saat rahasia itu terbongkar, Gabimaru mulai melawan. Hal ini semakin membuktikan dugaan sang Algojo, yang kemudian mengungkap luka terdalamnya. Gabimaru bukanlah manusia abadi. Ia bisa bertahan dari berbagai siksaan karena hatinya masih terikat pada istrinya. Setiap kali berada di ambang kematian, secara tidak sadar ia mengaktifkan teknik ninjanya. Semua ucapannya tentang ingin mati hanyalah kebohongan. Di desa Iwagakure, laki-laki adalah alat pembunuh, dan perempuan hanyalah alat untuk berkembang biak. Luka di wajah sang gadis adalah tanda yang diberikan oleh ayahnya sendiri untuk merenggut kehidupan normalnya. Namun, ia tetap tidak kehilangan harapan. Dan justru dari dirinya, Gabimaru perlahan berubah. Ia tak lagi menjadi si Hampa. Demi bisa hidup damai bersama istrinya, ia memilih untuk berhenti membunuh. Namun, bagi orang seperti dia, kehidupan normal adalah sesuatu yang mustahil. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sang Algojo kemudian menunjukkan sebuah surat perintah dari Shogun, yakni surat pengampunan mutlak. Tak peduli seberapa besar kejahatan yang dilakukan, semuanya akan dihapuskan. Bahkan pemerintah maupun desa Iwagakure tak akan lagi menyentuhnya. Namun ada satu syaratnya, yakni pergi ke negeri jauh di barat dan membawa kembali ramuan keabadian legendaris. Meski tahu bahwa perjalanan itu hampir pasti berujung pada kematian, namun demi sang istri, Gabimaru tetap menerimanya.